Oke, halo sahabat operator sekolah dan guru-guru sertifikasi yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan membahas cara terbaru agar info GTK bisa valid di periode semester 1 tahun 2023. Jadi setelah proses validasi tahap yang ketiga info GTK ya pada tanggal 23 Mei ya, silakan Bapak Ibu cek status validasi TPG apakah sudah valid atau belum, karena tanggal 1 Mei sudah ada update proses validasi info GTK. Ya, kalau sudah valid, langsung saja print info GTK-nya dan bawa ke operator tunjangan di dinas ya, supaya bisa langsung ditindaklanjuti untuk diterbitkannya SKTP ya, seperti ini ya. Guru sertifikasi yang sudah terbit SKTP ya, dan juga sudah cair ya untuk sertifikasi TW1-nya ya. Nah, ini salah satu contoh guru di sekolah kami yang paling terakhir valid ya di periode semester 1 tahun 2023 ini. Ya, setelah menunggu sekian lama dengan berbagai cara ya, menganalisa data seperti beban mengajar yang belum memenuhi syarat untuk status validasi ya, akhirnya setelah dilakukan beberapa langkah update data di Dapodik agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sistem info GTK di tahun 2023, akhirnya guru ini bisa valid ya. Nah, tentunya di sini peran operator sekolah sangat penting agar info GTK guru-guru sertifikasi di sekolah itu bisa valid ya. Karena operator sekolah ya yang bisa ya, hanya operator sekolah yang bisa mengupdate data Dapodik guru sertifikasi agar sesuai dengan persyaratan hasil validasi info GTK untuk guru penerima tunjangan profesi guru atau sertifikasi ya. Dan bagi guru-guru sertifikasi yang sampai saat ini status info GTK-nya itu belum valid ya, jangan dulu putus asa ya, karena masih ada waktu untuk melihat dan menganalisa kembali data-data mana yang membuat info GTK itu belum valid ya. Seperti guru yang kami ya, yang terakhir valid itu ya, proses validasi yang terakhir itu di tanggal 15 April 2023 ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk pada video-video saya sebelumnya terkait info GTK yang belum valid ya. Di antaranya banyak yang bermasalah pada beban mengajar ya, dan juga ada yang bermasalah di data kepegawaian ya, dan juga ada yang di masalah di sertifikasi ya, kelulusan sertifikasi. Tentunya kita perhatikan ya untuk persyaratan ya guru untuk menerima tunjangan profesi ini ya. Ya, kalau kita bisa melihat di bagian status validasi TPG-nya ya, di bagian bawah ini ya, beberapa persyaratan yang memang harus kita ikuti ya, tentu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 ya.
dan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ya. Silakan bisa dibaca. Nah, jadi kalau misalnya jumlah jam ya linear ya, kita bisa melihat di beban mengajar ya, di menu beban mengajar ya, di paling bawah total jam mengajar. Jadi jumlah jam mengajar yang linear itu harus minimal 24 jam ya. Nah, untuk mencapai total mengajar yang linear ini ya, nah, kita bisa mengambilnya itu yang pertama dari jam mengajar di sekolah induk ya. Jadi kalau misalnya jam mengajar di sekolah induk sudah linear 24 jam, berarti sudah aman. Namun jika dia kurang, berarti kita harus mengambil jam mengajar di sekolah bukan induk atau mengambil tugas tambahan ya. Jadi untuk persyaratan mengambil jam mengajar di sekolah bukan induk ya. Nah, di sini ada persyaratannya. Jadi yang akan linear atau diambil itu biasanya hanya 6 jam ya. Jadi biasanya hanya 6 jam yang akan linear, walaupun Bapak Ibu mengajar di sekolah bukan induk 12 jam, tapi yang akan linear itu biasanya hanya 6 jam. Oke, itu persyaratannya. Nah, jika jam linear di sekolah induk misalnya hanya 18 ya, ditambah dengan mengajar di sekolah bukan induk 6 jam, berarti sudah mencukupi minimal 24 jam ya total mengajar. Berarti itu sudah aman ya, jika sudah terbaca seperti itu. Selanjutnya, jika memang Bapak Ibu tidak mau mengambil jam mengajar di sekolah bukan induk ya, misalnya jamnya hanya 12 jam, berarti Bapak Ibu harus mengambil tugas tambahan ya. Contoh, kepala laboratorium itu dia 12 jam ya. Nah, silakan cek di Permendikbud 15 tahun 2018 ya mengenai tugas-tugas tambahan. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang tugas tambahan dan jumlah jam yang akan didapat dari tugas-tugas tambahan, seperti wakil kepala sekolah 12 jam ya, koordinator P5 itu 2 jam ya, baru wali kelas 2 jam, kepala perpustakaan itu 12 jam ya, dan masih banyak lagi tugas-tugas tambahan yang lainnya. Namun ada persyaratan yang harus kita ikuti di sistem info GTK ya. Ya, kita bisa melihat salah satu keterangan ya di bagian beban mengajar ya untuk tugas tambahan ekuivalensi ya. Nah, ini tidak dihitung sebagai penambah jam jika yang pertama ya, guru itu mendapat tugas tambahan utama ya. Jadi tugas tambahan utama. Selanjutnya yang kedua, kelebihan guru pada mapel yang diampu ya. Selanjutnya yang ketiga, bukan pada sekolah induk ya. Jadi untuk tugas tambahan itu ekuivalensinya ini 3 persyaratannya ya. Silakan dipahami benar-benar ya, agar Bapak Ibu tidak salah dalam penginputan untuk tugas tambahan di Dapodik ya. Seperti
guru mendapat tugas tambahan utama ya. Jadi kalau sudah mendapat tugas tambahan utama, misalnya wakil kepala sekolah ya. Jadi hanya wakil kepala sekolah yang akan terbaca ya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan, misalnya guru tersebut sudah mendapat tugas tambahan wakil kepala sekolah kan 12 jam ya. Selanjutnya ditambah lagi pembina pramuka 2 jam ya. Karena memang tidak cukup jam, misalnya di jumlah jam mengajar di sekolah hanya dapat 10 jam, otomatis membutuhkan 14 jam untuk valid ya. Itu tidak bisa ya. Hal itu tidak bisa ya, karena sudah mendapatkan tugas tambahan utama sebanyak 12 jam ya. Selanjutnya, kelebihan guru pada mapel yang diampu, tentunya kalau di sekolah tersebut ya, apalagi di perkotaan, jika di sekolah itu sudah kelebihan guru ya, otomatis ada guru yang tidak bisa mengajar ya, tidak bisa mencapai 24 jam ya. Jadi ya solusinya ya guru tersebut harus mencari sekolah lain ya. Ya, dengan kata lain itu dia harus pindah agar status validasinya itu bisa valid ya, bisa mendapatkan 24 jam di sekolah tujuannya ya. Karena di sekolah lama ini tidak memenuhi persyaratan untuk valid ya, karena di sekolah tersebut memang gurunya sudah kelebihan ya pada mapel yang diampu ya. Itu untuk persyaratan kedua. Selanjutnya yang ketiga, bukan pada sekolah induk. Jadi misalnya mau ambil tugas tambahan di seperti kepala perpustakaan di sekolah non induk ya. Jadi itu tidak akan diekuivalensi ya. Jadi hanya bisa mendapatkan tugas tambahan ya. Contohnya kepala perpustakaan atau kepala lab itu hanya di sekolah induk yang akan ekuivalensi atau terbaca ya di info GTK. Jadi itu 3 persyaratan yang menjadi penjelasannya ya. Semoga bisa dipahami ini. Oke, selanjutnya kalau untuk data kepegawaian ya, biasanya terjadi pada pegawai atau guru-guru sertifikasi yang masih baru ya, atau status P3K ya, guru yang baru, atau juga guru yang baru dapat sertifikasi ya, atau pegawai lama yang ada pergantian data ya, seperti pindah tugas atau pindah sekolah ya, naik pangkat atau golongan atau jabatan. Jadi pastikan data kepegawaian yang terinput di Dapodik ya, itu harus sesuai dengan data kepegawaian yang ada di BKN ya. Contoh pangkat dan golongan ya ini. Jadi di Dapodik pangkat dan golongannya itu 4B. Jadi yang di BKN itu juga harus pangkat 4B ya. Selanjutnya dicek lagi untuk sekolah induk ya. Jadi ini untuk pegawai yang pindah tugas ya. Selanjutnya kalau untuk identitas ya, seperti nama ya, ataupun NIP ya, NIK. Jadi pastikan dicek ya. Kalau mungkin nama itu tidak akan berpengaruh pada valid atau tidaknya info GTK. Tapi sebaiknya ya dilakukan perubahan data ya, jika memang data di BKN itu
salah ya. Misalnya nama yang ada tertera di BKN ini salah ya, tidak yang sesuai itu harusnya yang di Dapodik ya. Karena kami juga pernah mengalami kasus seperti itu, tapi tidak berpengaruh pada valid tidaknya info GTK. Tapi sebaiknya dilakukan perubahan data ya. Silakan melakukan perubahan data di BKN terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ya, seperti itu ya. Nah, dan kita bisa mengeceknya secara berkala ya, dan kita juga bisa mengetahui data tersebut salah atau tidak data di BKN itu melalui aplikasi MySAPK ya. Oke, selanjutnya ya, mungkin ada yang belum valid ya terkait kelulusan sertifikasi ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih belum valid ya di kelulusan sertifikasi, pastikan ya untuk data riwayat yang diinput di Dapodik itu harus sudah sesuai ya. Saya berikan contoh ya, saya buka aplikasi Dapodik. Oke, saya ke menu GTK, kemudian ke menu guru. Saya ambil contoh salah satu guru ya, ini. Kita tekan menu ubah di atas sini. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian bawah sini ada menu riwayat sertifikasi ya. Ya, kita tekan riwayat sertifikasinya. Ya. Jadi ini yang bagi guru-guru yang baru pertama kali ya mengurus sertifikasi ya. Jadi pastikan data-data di sini ya diisi dengan benar ya. Mulai dari bidang studi, jenis sertifikasi ya, tanggal mulai berlaku ya. Ini tanggal habis berlaku, ini tidak perlu dikosongkan saja. Ya, ini yang paling penting, nomor sertifikat, nomor registrasi, dan nomor peserta ya. Ya, jadi kalau sudah melakukan penginputan di sini ya sudah sesuai. Ya, silakan disinkron Dapodiknya. Ya, kita cek lagi di kelulusan sertifikasi ya. Di sini ada data SIMTUN ya. Kalau kita cek yang tanda tanya ini ya. Data SIMTUN itu apa ya? Aplikasi pengelola tunjangan profesi guru dengan data yang berasal dari berbagai sumber. Ya, salah satu data utama pada aplikasi ini adalah data kelulusan sertifikasi yang sudah memiliki NRG ya, minimal 1 tahun sebelum tahun berjalan. Jika sudah ada NRG tetapi belum masuk ke dalam SIMTUN, silakan cek kebenaran NRG tersebut pada aplikasi KSG dan pelajari pula PP 41 tahun 2009. Jika terjadi kesalahan pada data kelulusan sertifikasi di SIMTUN, silakan ya berkonfirmasi datanya melalui aplikasi KSG ke operator KSG di Dinas Pendidikan ya, sesuai dengan kewenangannya ya. Nah, selanjutnya ini ya data KSG ya, nomor registrasi guru ya. Yang penting di sini ini data KSG apa ya? Nah, ada yang mengartikan sebagai singkatan konsorsium sertifikasi guru ya. Jadi ya di sini data yang ada di KSG ini juga harus sesuai dengan penginputan data yang ada di Dapodik ya. Nah, jika ada yang ketidaksesuaian data ya, untuk melakukan verbal NRG, jika ada kesalahan data pelengkap NRG, ini prosesnya ya. Nah, ini cara mengajukan NRG baru ya, prosedurnya ya. Silakan bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya untuk NUPTK ya. Nah, jadi pastikan status NUPTK itu sudah valid ya, semua guru ya. Itu bisa dicek di Verval PTK ya, melalui operator sekolah. Ya, saya login dulu menggunakan SSO. Ya, jadi pastikan ya NUPTK ya
yang ada di PTK data di verbal PTK ini ya valid ya. Oke, jadi NUPTK ya ini adalah kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi ya. Kalau tidak ada NUPTK ya, maka NRG ya itu tidak bisa diterbitkan ya. Nah, sehingga tidak dapat menerima tunjangan profesi guru ya. Itu sesuai dengan PP 41 tahun 2029. Ya, belum terdeteksi data kelulusan sertifikasi pada Simtun ya. Kalau belum terdeteksi data kelulusan sertifikasi, pastikan Anda sudah memiliki NRG. Dan ini persyaratan utamanya bagi yang baru pertama kali sertifikasi. Terbit sebelum tahun anggaran berjalan. Ya, jadi kalau dia terbit di tahun ini ya 2023 ya otomatis status kelulusan sertifikasi itu kemungkinan besar itu tidak akan valid ya, karena sudah persyaratan di sini. Pastikan Anda sudah memiliki NRG dan terbit sebelum tahun anggaran berjalan, karena memang tahun anggaran 2023 itu sudah berjalan ya. Kalau NRG-nya keluar sebelum tahun 2023 ya, berarti itu bisa valid ya kelulusan sertifikasinya. Selanjutnya persyaratan yang kedua, keterangan yang kedua, jika belum memiliki NRG dan sudah memiliki sertifikat pendidik, lakukan pengajuan NRG ke operator tunjangan ya, sesuai dengan kewenangan ya. Jadi ini operator tunjangan ada di dinas ya. Silakan berkoordinasi dengan operator tunjangan di dinas. Oke, terakhir ya untuk status peringatan ya, ini biasanya ditandai dengan warna kuning ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena ini tidak berpengaruh pada valid tidaknya info GTK, apalagi terbitnya SKTP. Karena memang sudah ada keterangan di bawahnya dengan tulisan merah ya, ini status peringatan ya, tidak mempengaruhi terbitnya SKTP. Tapi jika ada yang bisa diperbaiki, sebaiknya segera diupdate perbaikannya ya. Validitas data pendukung untuk penerbitan SKTP tidak terdeteksi di Simtun ya. Namun kalau status tidak valid ya, ditandai dengan warna merah seperti ini ya, itu harus kita analisa ya lagi untuk data-datanya ya, terkait untuk status tidak valid. Oke, jadi pastikan semua data Bapak Ibu sudah diinput dengan benar ya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan validasi tunjangan profesi guru pada sistem info GTK. Jika data sudah benar, ya kita tinggal bersabar untuk menunggu proses validasi selanjutnya ya. Kita bisa cek secara berkala ya. Proses validasi di bagian sebelah sini ya. Ya, ini proses validasi tanggal 1 Mei 2023. Jika Bapak Ibu belum valid, ya, silakan analisa datanya dan lakukan perbaikan data, ya, dan silakan ditunggu proses validasi selanjutnya. Dan pastikan, ya, Bapak Ibu juga sudah melakukan update data terakhir. Di sini ya, kita bisa cek tanggalnya. Jika ada update Dapodik ya, bisa kita cek di sini ya, update data terakhir ya. Ini contoh tanggal 25 April ya. Oke, sekian dulu ya pembahasan saya tentang cara terbaru ya agar info GTK bisa valid di periode semester 1 tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini
agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.